Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi dengan Bella ini. Bella saat ini sedang berkunjung ke kediaman Bapak Agus Solihin sebagai ketua atau selaku ketua DPD Golkar, sekretaris tim pemenangan Ishak Khalid, dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tegal nih. Selamat. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang sebentar ini, karena beliau juga sangat sibuk ini Sobat Suara Merdeka, jadi kita harus cepat-cepat ini ya. Pak, ini manggilnya Pak Agus atau apa ini? Pak Ketua kali ya? Biasanya Ya, ini kan yang enak aja. ya, enak ya. Biasanya Mbak Bella apa gitu. teman-teman biasanya nyebutnya Pak Ketua ini ya. Ini langsung saja ini. Pak Ketua kan sebagai salah satu inisiator pembentukan koalisi besar ini ya Pak, terkait dengan Mas Ishak dan Pak Khalid. Ini apa sih Pak, kenapa memiliki pemikiran terkait untuk membentuk suatu koalisi besar ini? Ya, jadi terima kasih Mbak Bella. Ya, kenapa kita kok pingin ada kebersamaan atau koalisi yang besar untuk membangun Kabupaten Tegal yang jumlah penduduknya 1,7. Ini kan diperlukan gagasan yang besar. Kemudian juga diperlukan leadership yang kuat. Untuk mewujudkan itu kan perlu kita ini gotong royong, kerjasama yang luas dengan semua pihak, dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Tegal. Contoh ya kan harus ada harmonis, hubungan yang harmonis antara eksekutif, kemudian dengan DPRD-nya, dan alhamdulillah koalisi Mas Ishak ini kan didukung oleh 40 kursi di DPRD. 40 kursi. Nah ini kan juga bisa untuk apa ya, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh eksekutif ini kan enak untuk disetujui, disepakati, dan diimplementasikan ke masyarakat. Jadi seperti itu ya, ya. ingin membentuk adanya yang memang koalisi yang besar gitu ya untuk masyarakat Kabupaten perlu Tegal. Gotong royong ke semua stakeholder yang ada di sini. Apalagi dengan masyarakat 1,7 ya Pak. 1,7 kan harus diperlukan gagasan yang besar, yang luas, ya, dan ini kan kita harus merangkul semuanya. Merangkul semuanya. Lalu bagaimana terkait dengan survei ini Pak? Kalau survei barangkali ini kan juga sudah beredar luas. Betul. Memang terakhir kali ini ya di survei November ini berdasarkan LSI Deni J.Atiu, pasangan Mas Ishak Khalid ini alhamdulillah ada di angka 61,7. 61,7%, dan lembaga survei ini kan lembaga survei yang kredibel, terpercaya, dan beberapa kali dia juga melakukan survei-survei di tingkat nasional, presiden dan lain sebagainya, itu semuanya pas, cocok gitu kan, sesuai dengan metodologi yang ada, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Sudah menyentuh angka 61, luar biasa sekali ya Pak ya. Kita pinginnya sih di angka 70 lah. Di angka 70 lah ya. Minimal di angka 7,2 lah. 7,2. Ya kalau kemarin periode kemarin Bu Umi diusung oleh PKB itu kan 7,1 sekian. Paling tidak kan ya kita di atasnya yang kemarin. Atau gitu. Mungkin ya setara gitu lah ya. Atau setara minimal. Minimal gitu. Lalu ini kan sudah sangat mendekati ya Pak ya. Sudah hitungan hari ini Pak hitungannya. Ini situasi saat ini seperti apa ini untuk di lapangan sendiri? Saya kebetulan sebagai sekretaris tim itu kan memang banyak masukan-masukan, kemudian ada keberatan-keberatan, situasi di bawah masuk ke kita. Memang di bawah ini agak semakin panas ya kondisinya, karena ya itu ya resikonya kalau dua pasang itu kan pasti ini ya, rivalitasnya akan kenceng, gitu ya, kuat dan lain sebagainya ya. Tapi kami selaku tim di bawah ngadem-ngademi, sudah nggak usah ikut-ikutan panas, nggak usah direspon kalau ada isu-isu yang nggak benar yang memancing kita. Yang penting kita fokus sosialisasi program-program Mas Bupati, Mas Wakil Bupati, sosialisasi visi misi, dan ini harus diketahui oleh masyarakat banyak secara luas. Kita fokus itu, nggak usah ikut-ikutan panas, dan kami selalu mengarahkan agar pilkada ini dihadapi dengan riang gembira. Riang gembira, demokrasi 5 tahunan
Yo ayo kita hadapi dengan ya gembira senang layaknya pesta demokrasi. Kemudian ya kita berharap selalu kami tekankan kepada tim untuk menciptakan situasi yang kondusif, adem, damai, lancar. Mudah-mudahan di 2027 November insya Allah akan terpilih Bupati yang baru, Bupati harapan kita, yaitu Mas Ishak Khalid, insya Allah. Insya Allah gitu ya. Amin. Berarti ini sebagai tim, salah satu tim pemenangan terkait dengan Black Campaign atau yang masih viral nih akhir-akhir ini nih Pak ya. Ini pendapatnya seperti apa nih Pak? Selain mungkin mengadem-ademi Mas Ishak dan Pak Khalidnya untuk biar fokus gitu. Untuk sebagai seperti apa? Saya selaku tim dan kader-kader di bawah itu kita sudah nggak usah ikut-ikutan Black Campaign, nggak usah ikut-ikutan nyerang, nggak usah ikut-ikutan istilahnya ya membalas. Kita fokus, nggak usah dibalas. Ya nggak usah dibalas, kita fokus terjun ke masyarakat, fokus terjun mensosialisasikan Mas Bupati secara luas. Dan sebenarnya ya kami juga mudah-mudahan jangan sampailah demokrasi kita ini dinodali dengan kampanye hitam, apalagi sampai pembunuhan karakter gitu kan, karakter calon kita. Saya yakin dua paslon ini adalah ya yang terbaik, hadir terbaik, semuanya mereka adalah putra-putra terbaik Kabupaten Tegal, dan saya yakin juga punya keinginan untuk membangun Kabupaten Tegal. Stop pembunuhan karakter, stop kampanye hitam, Black Campaign, stop yang berbau-bau fitnah. Saya berharap terutama kepada tim, ya kita fokus, nggak usah dihiraukan, nggak usah dibalas. Fokus kita adalah mensosialisasikan untuk kemenangan Mas Bupati, Mas Wakil Bupati, yaitu Mas Ishak Khalid. Pokoknya tetap harus fokus terkait tujuan ya, gitu ya Pak. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan lah apa yang ada di luar sana ya, gitu. Yang di luar sana kita nggak usah balas. Gitu ya Pak ya. Lalu ini kan memang Mas Ishak dan Pak Khalid kan sudah banyak sekali terjun ke masyarakat ya Pak ya. Respon dari masyarakat sendiri sampai saat ini seperti apa sih Pak terkait Mas Ishak dan Pak Khalid ini? Kami kalau melihat semakin hari itu respon masyarakat ini luar biasa. Antusiasme kepada pasangan ini luar biasa. Bahkan Mas Bupati, Mas Ishak dan Mas Wakil Bupati ini sampai kekurangan waktu untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diinisiasi oleh masyarakat. Bahkan banyak yang tidak bisa dihadiri oleh Mas Bupati secara langsung, Mas Wakil Bupati kita secara langsung, bahkan tim kadangkala juga kerepotan Mbak, karena banyak inisiasi dari masyarakat ingin dikunjungi langsung, baik Mas Bupati maupun Mas Wakil Bupati, dan ini menunjukkan antusiasme luar biasa. Kita sampai kekurangan waktu untuk kurang waktu Mas Bupati ini kurang waktu ini ke bawah, turun ke bawah ini, bahkan banyak yang tidak bisa dihadiri. Ini kan antusiasme masyarakat terhadap paslon kita ini juga luar biasa ya. Luar biasa gitu. Nah itu respon dari masyarakat. Kalau misal ini Pak, respon dari atau dukungan mungkin dari Ibu Umi sebagai mungkin pendahulu Mas Ishak ya Pak ya. Seperti apa? Insya Allah Bu Umi tetap mendukung pasangan 02 Mbak. Paslon 02. Saya kok yakin karena ya satu, beliau sama-sama dari latar belakang partai politik yang sama, sampai hari ini masih di bawah naungan PKB, baik Mas Ishak maupun Ibu Umi. Ya beliau berdua juga berasal dari organisasi masyarakat yang sama di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Bu Umi dari Muslimat, pimpinan Muslimat, Mas Ishak juga dari sejak muda juga aktif di Ansor, di Banser. Ini kan saya yakin Bu Umi masih tetap mendukung pasangan Mas Ishak Khalid. Dan komunikasinya juga baik. Beberapa kali Mas Ishak sebagai yang lebih muda juga sowan ke Bu Umi, kemudian pamit sebelum deklarasi secara resmi pembentukan tim juga. Mas Ishak juga datang ke kediaman Bu Umi, ke kemudian beberapa kali seperti kemarin terakhir juga tidak hanya Mas Ishak, kami tim-tim juga sering bangun komunikasi yang intens juga dengan
Bu Umi. Berarti masih Insya Allah, dan Bu Umi saya yakin masih mendukung gitu ya, tetap mendukung Mas Ishak dan Pak Khalid. Lalu terkait dengan kemarin kan KPU mengadakan debat ya Pak ya? Ya. Ini debat Mas Ishak dan Pak Khalid ini seperti apa ini Pak kemarin nih, debat kemarin? Lancar atau bagaimana? Puas atau tidak ini Pak? Sebenarnya sesuai ekspektasi kita, ya lancar, penguasaan panggung juga bagus gitu kan, kemudian penyampaian program-programnya juga program-program yang familiar, yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, contoh terkait dengan infrastruktur, kemudian persoalan-persoalan nelayan, petani, kemudian UMKM. Ini kan program-program yang disampaikan kemarin juga program-program yang familiar, yang memang beliau serap betul dari hasil kunjungan, hasil turba ke bawah. Berarti memang tepat banget ini untuk masyarakat seperti itu ya programnya ya. Nanti ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Apa termasuk ini Pak yang lagi viral ini jalan berlubang itu tuh? Ya. Banyak banget itu ya. Kan di visi misi Mas Ishak Khalid ini kan ada program Jalan Padang Tanpa Lubang. Jalan Padang Tanpa Lubang. Ya, Jalan Padang Tanpa Lubang. Terus kemudian ada lagi kita digagas yaitu 1 hari lapor, 1 hari alus. Jadi kalau memang masyarakat menyampaikan mana daerah-daerah yang jalannya kurang baik kan bisa lapor, dan insya Allah segera akan ditanggapi dalam 1 hari ini untuk didelivery ke OPD-OPD terkait untuk memperbaiki atau meningkatkan jalan-jalan yang rusak. Yang rusak itu berarti salah satu masuk ke dalam program juga ya Pak. Iya. Lalu untuk mungkin nanti saat Mas Ishak terpilih nih Pak, prioritas utama dari Mas Ishak sendiri terkait apa sih Pak? Selain mungkin jalan dan lain sebagainya. Ya, satu terkait dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Ya, kita ingin terbuka lebar lapangan pekerjaan dengan memudahkan izin-izin investasi di Kabupaten Tegal. Izin investasi. Ya, kita permudah izin-izinnya karena kita ingin ya lapangan terbuka secara lebih luas lagi. Yang kedua, kita juga ada namanya kartu cerdas. Kartu cerdas. Ya, kartu cerdas itu meliputi 1, kita akan memberikan beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Ya, kurang mampu kita berikan beasiswa. Kemudian kita juga ada program 1 desa 1 sarjana. 1 desa 1 sarjana. 1 desa 1 sarjana. Ya, kemudian terkait dengan pengembangan UMKM, kita juga kita bina UMKM, nanti ada Bapak Asuh. Bapak Asuh untuk pengembangan UMKM kita. Terus kemudian ada juga program bantuan nelayan paceklik. Jadi ya bantuan nelayan paceklik itu bagi nelayan kan dalam situasi-situasi tertentu, kalau umpamanya situasi paceklik, situasi nggak bisa berlayar, nah kita akan kasih bantuan. Kemudian untuk nelayan ketika dia gagal panen, kita ada alokasi 6 juta. Bantuan semacam insentif untuk membantu petani-petani kita yang gagal panen. Itu berarti seluruh aspek insya Allah bisa masuk semua ya. Insya Allah, dan semua program ini adalah program yang real, yang familiar, dan ini semua program adalah disesuaikan juga kemampuan anggaran kita, APBD kita. Jadi tidak hanya omon-omon saja, gitu ya. Tidak hanya program-program yang bombastis, enggak. Tapi program yang memang sudah beliau serap kebutuhannya di masyarakat dengan hasil belusukannya selama ini. Lalu untuk dari strategi dari tim pemenangan sendiri nih Pak, untuk mungkin mendekati ini kan banyak banget ya Pak pemilih pemula saat ini nih, gensi yang baru mau milih ini strategi apa nih Pak yang digunakan ini Pak? Selama ini dari hasil diskusi-diskusi pertemuan dengan Gen Z ini, satu ya, persoalan mereka itu terkait lapangan kerja. Lapangan kerja banyak masyarakat Kabupaten Tegal yang lulusan SMA, SMK, dan ya bahkan ada juga yang masih SMP. Mereka kan satu kebutuhannya itu ya lapangan kerja. Makanya kita akan perluas terbukanya lapangan pekerjaan ini.
Yang kedua, kita juga ada program namanya Wirausaha Muda. Nah, ini kita akan tumbuhkan bibit-bibit wirausaha muda, kemudian nanti kita akan kasih Bapak Asuh. Bapak Asuh ini wirausaha yang sudah berhasil, dia harus mengasuh atau membimbing, memfasilitasi bibit-bibit wirausaha muda. Nah, ini dari hasil-hasil pertemuan dan diskusi ini, dua ini yang menonjol dari kebutuhan Gen Z dan pemilih pemula itu pemilih ya. pemuda. Kalau misal untuk rencana mungkin membuat pusat seperti kegiatan gitu, pusat kegiatan gitu loh Pak. Kayak misal di situ nanti mereka bisa belajar terkait dengan digital atau selainnya gitu. Ya, ada rencana nggak Pak ke depan? Ada, kita kan juga ada tuh di Terasa sebenarnya kita bangun satu ruangan gitu kan, satu gedung itu untuk ya anak-anak muda itu bisa beraktivitas di situ, bersosialisasi di situ, ketemu dengan semua orang ya, kita fasilitasi. Selama ini sudah berjalan, mungkin nanti akan kita tingkatkan yang ada di Terasa itu. Yang Terasa berarti dimaksimalkan ya, gitu ya Pak ya, untuk pusat anak-anak muda lah, biar nggak cuma main HP di rumah. Main HP ya, jadi biar aktualisasi dirinya, beraktivitas ini yang memberikan manfaat lah. Gitu ya. Terakhir ini Pak, mungkin harapan dari Bapak sendiri, Pak Ketua, atau mungkin untuk Mas Ishak Khalid nantinya, atau harapan untuk para pemilih tahun ini seperti apa Pak? Partisipasinya? Saya berharap ya dengan banyaknya sosialisasi, kemudian dari kader-kader atau tim, bahkan juga dari Mas Bupati secara langsung, harapan kita ini partisipasi pemilih di 2024 ini meningkat. Kalau dulu pilkada di 2018 kan kalau tidak salah kurang lebih partisipasi pemilih 74%. Kemudian di pemilu 2024 kemarin, Pilpres dan Pileg itu kan sudah ada peningkatan ya, sekitar 76,3%. Harapan kita masyarakat ini semakin sadar dengan sosialisasi program-program baik dari calon bupati kita maupun paslon yang lain, ini semakin membuat masyarakat semangat, karena ini penentuan Kabupaten Tegal ke depan. Saya berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya, dan insya Allah 2024 ini di 27 nanti kita tentukan itu dan akan lahir bupati yang baru, dan harapan kami adalah Mas Ishak Khalid yang insya Allah bisa membawa Kabupaten Tegal luwih apik. Kabupaten Tegal luwih apik. Terima kasih Pak. Sama-sama untuk sharing-sharingnya. Ini nanti kita akan juga ngikutin kegiatan Mas Khalid dan Pak. Siap. Pak Mas Ishak dan Pak Khalid maksudnya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Nanti Bella. mungkin kita bisa bertemu lagi di waktu kegiatan atau kapan ini kita ngobrolin lagi terkait Kabupaten Tegal ya Pak ya. Amin. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Dan untuk warga Kabupaten Tegal atau semuanya dimanapun kalian berada, tanggal 27 November itu akan diadakan pilkada atau pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia atau serentak. Jangan lupa pakai hak pilih kalian. Kalian sebagai warga negara yang baik, jadi harus menggunakan hak pilih. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Jangan sampai golput. Jangan. Ini nasib 5 tahun Kabupaten Tegal ke depan. Nah, itu nasib 5 tahun ke depan ditentukan sama kalian sendiri. Jadi kalian juga jangan cuma bisa protes, tapi ikuti prosesnya yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. SMN Pantura.